Halo everyone, welcome to Miss Holly channel. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal UP PPG, khususnya adalah bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang akan mengikuti tesnya nanti, semoga teman-teman dapat mengerjakan soalnya bagaimanapun bentuknya nanti ya teman-teman. Jika teman-teman sudah menguasai materinya, bagaimanapun bentuk soalnya nanti, harapannya teman-teman dapat mengerjakannya dengan mudah dan memperoleh hasil semaksimal mungkin. Oke. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Soal yang pertama di sini merupakan indikator soal nomor 28 ya teman-teman. Di sini kita harus melengkapi titik-titik yang ada di dalam teks. Complete the missing word using the appropriate conjunction. Nah, sebelum kita mencari conjunction yang tepat, kita baca terlebih dahulu, kemudian kita artikan ya teman-teman. The match between Indonesia and Argentina at the Gelora Bung Karno Stadium. Alejandro Garnacho duelled Asnawi Mangkualam several times. One of these occurred in the 18th minute. Bla bla bla. Asnawi made a clean tackle on Garnacho down the left, leaving the fans in suspense. Nah, ini tepatnya adalah supporters ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Di sini sebelum titik-titik adalah waktu ya, teman-teman, 18 minute. Jadi, yang kita perlukan di sini adalah conjunction-nya time conjunction ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat di optionnya menggunakan time conjunction semua. Jadi, kita artikan terlebih dahulu. Di situ ada pertandingan antara Indonesia dan juga Argentina di Stadion Gelora Bung Karno. Alejandro Garnacho beberapa kali berduel dengan Asnawi Mangkualam. Salah satunya terjadi pada menit ke-80. Asnawi melakukan tackle bersih terhadap Garnacho di sebelah kiri. Nah, tentunya di sini kita menggunakan conjunction yang memiliki arti when ya teman-teman, memiliki arti ketika. Di situ. Salah satunya terjadi di menit ke-80 ketika Asnawi menyapu bersih, melakukan tackle bersih kepada Garnacho di bagian kiri, di sebelah kiri. Sorry, ya di sebelah kiri ya teman-teman, on the left. Nah, teman-teman, jadi jawaban yang paling betul di nomor 1 ini adalah option yang D, yaitu when. Sedangkan while, as soon as, by the time di situ kurang tepat. Selanjutnya, soal nomor 2, di sini kita harus melengkapi titik-titik di nomor 2 ini ya teman-teman. Kita langsung baca saja. Nah, tadi kita sudah mengartikan di sini Asnawi membuat tackle bersih terhadap Garnacho dari bagian kiri. Kemudian di situ membuat para fansnya tegang ya teman-teman, membuat para di sini supporter, lebih tepatnya adalah supporternya pada tegang. Kemudian titik-titik he didn't accept it, titik-titik Garnacho tidak menerimanya. Garnacho kemudian membalas Asnawi. Nah, di sini kita cari untuk kata yang paling tepat di sini. Untuk option yang A ada after. Setelah dia tidak terima, Garnacho membalas Asnawi. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian yang B, as long as, ini juga kurang tepat. Yang C, as if, di sini kita artikan seolah-olah tak terima atau seakan tak terima, dia membalas Asnawi ya, teman-teman. Nah, ini betul. Karena dia nggak terima. As if, seolah-olah atau seakan dia tidak terima, Garnacho kemudian segera membalas Asnawi. Tetapi di situ referee rewarded him with a foul. As soon as ini kurang tepat ya teman-teman. Nah, untuk option yang paling betul adalah option yang C. Di sini merupakan adverbial clause, tepatnya adalah adverb of manner, yaitu as if, artinya adalah seakan atau seolah-olah. Yang nomor 3 di sini kita lihat, di sini kita harus melengkapi titik-titik ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada kata was, merupakan to be, kemudian ada by, dan juga di optionnya di sini merupakan kata kerja. Nah, berarti di sini adalah tentang passive voice ya teman-teman. Elkan Baget was suddenly
bla 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 by Romero asking for Elkan's jersey, so they exchange jerseys. Nah, teman-teman di sini kita harus mencari tentunya adalah verb 3 karena di sini merupakan contoh soal passive voice ya, teman-teman. Untuk option yang A di sini surprise salah, yang B ada surprises ini salah, dan yang C adalah surprise yang merupakan verb 3 ini betul ya teman-teman. Yang D ada surprising ini salah menggunakan verb ing, jadi jawaban yang paling betul di nomor 3 ini adalah option yang C. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini ada, kita lihat optionnya ada who, whom, which, dan juga whose. Ini merupakan relatif pronoun tentunya ya teman-teman. Kita harus melengkapi itu dengan yang tepat. Di sini ada a man yang merupakan orang, kemudian ada whose yang merupakan to be. Nah, kemarin kita sudah membahas triknya ya teman-teman. Untuk orang, titik-titik, kemudian ada to be, kemudian kata kerja atau modal, kita menggunakan who untuk subjek orang ya teman-teman. Nah, di sini optionnya yang A adalah who. Nah, jadi ini merupakan option yang paling tepat ya teman-teman. Jadi, jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini kita harus melengkapi titik-titik ini ya teman-teman. Nah, untuk optionnya sendiri di sini kita lihat ada an area different. Untuk yang A, nah ini merupakan susunan kata atau non-phrase word order ya teman-teman. Kita cari jawaban yang paling betul. Untuk option yang A di situ kita lihat ada an area different. Ini salah ya teman-teman karena susunannya salah. Harusnya adalah kata sifat terlebih dahulu. Di sini different terlebih dahulu, kemudian baru area. Salah. Kemudian untuk option yang B di sini ada difference area. Nah, ini salah ya teman-teman. Ini artinya nantinya perbedaan wilayah atau perbedaan daerah. Kita lihat each episode features. Setiap episode menampilkan, nah di situ titik-titik, perbedaan area, bukan ya teman-teman, tetapi area yang berbeda-beda atau daerah yang berbeda-beda. Di sini kita lihat, kita baca terlebih dahulu agar kita lebih yakin. Since 23, the Jejak Petualang team has visited many locations in Indonesia, from beaches, mountains, inland areas to caves. Each episode features bla bla bla. Nah, teman-teman, jika teman-teman lihat Jejak Petualang di salah satu program televisi, tepatnya adalah di Trans 7. Di sini dijelaskan menampilkan beberapa fenomena, kemudian budaya, local wisdom and exploration the extrovert Indonesia, two facts. Nah, teman-teman di sini mereka berpetualang di daerah-daerah yang berbeda-beda ya teman-teman, tetapi bukan perbedaan area yang ditampilkan, tetapi area-area atau daerah-daerah yang berbeda. Untuk option yang C di sini ada area difference, ini salah ya teman-teman. Kemudian yang D ada a different area, ini yang paling betul. Jadi untuk nomor 5 ini option yang paling betul adalah option yang D. Nah, di sini urutannya ya teman-teman, ada determiner, determinernya adalah kemudian different merupakan subjektif, yang area merupakan noun-nya. Selanjutnya soal yang nomor 6. Di sini kita lihat, kita harus melengkapi titik-titik ini ya teman-teman. Nah, di sini ada be atau to be, ada can, kemudian diikuti to be, selanjutnya adalah by. Kita lihat di optionnya, di sini menggunakan kata kerja ya teman-teman, berarti di sini soalnya adalah tentang passive voice, karena ada to be dan juga by di situ, setelah titik. Kita harus mencari verb 3-nya ya teman-teman.
Di sini kita tidak perlu membaca soalnya terlebih dahulu karena dari susunan katanya atau grammarnya sudah bisa kita tebak. Untuk option yang A, consuming, ini salah, verb ing. Yang B, ada consumes, ini juga salah ya teman-teman, verb 1. Yang C, consume, di sini menggunakan verb 3. Dan yang D di sini meskipun menggunakan verb 3, tetapi di sini ada have ya teman-teman. Selanjutnya setelah be itu tidak menggunakan have karena di situ di teksnya sudah ada be. Jadi kita tidak menggunakan have lagi. Oke, jadi jawaban yang paling betul adalah option yang C. Sini merupakan model passive voice ya teman-teman di sana, di mana modelnya di situ adalah can. Untuk selanjutnya, soal nomor 7 di sini merupakan indikator soal nomor 31. Nah, sini soalnya kita baca. Choose a phrase or clause correctly to complete the text above. Nah, kita baca teksnya terlebih dahulu. The soccer match between Indonesia and Argentina caught the world's attention. The Indonesian national team was bla bla bla. Nah, di sini, this is certainly beyond our expectations. Di sini, pertandingan sepak bola antara Indonesia dan juga Argentina di situ menarik perhatian dunia. Menarik perhatian dunia ya teman-teman. Tim nasional Indonesia ... Nah, di sini kita cari, kita artikan yang opsinya paling tepat dengan teks tersebut. Yang A ada good at the match. Tim nasional Indonesia bagus dalam permainan. Ini betul ya teman-teman karena kita lihat tim Indonesia kemarin bagus dalam permainan. Untuk option yang B, afraid of Argentina. Nah, ini salah. Kemudian untuk yang C, nervous about the match, ini juga salah ya teman-teman. Mereka tidak grogi karena di situ disebutkan menarik perhatian dunia. Tentunya di sini positif ya teman-teman. Yang D, beautiful at the match. Nah, kita lihat beautiful seharusnya menggunakan in bukan at, jadi ini salah. Jadi yang paling betul adalah option yang A. Kita lihat selanjutnya soal nomor 8 ya teman-teman. Di sini ada the soccer match. Ini selanjutnya. This is certainly beyond our expectation even though they lost we are. Nah, di sini kita lengkapi choose a phrase or clause correctly to complete the text above even though they lost. Meskipun mereka di sini kalah, we are. Karena mereka bertanding bagus, meskipun mereka kalah jadinya kita senang ya, tetap senang ya teman-teman dengan permainannya, dengan pertandingannya. Nah, kita cari yang tepat susunannya. Di sini ada please in the match. Ini salah ya teman-teman karena please pasangannya bukan in, kemudian of. Ini juga salah. Please with, nah ini yang betul. Please menggunakan with ya teman-teman. Kemudian ini by juga salah. Jadi untuk nomor 8 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Sini merupakan adjective phrase. Yang rumusnya di sini adalah adjective plus prepositional phrase. Nah, di sini adjective phrase sendiri sebenarnya banyak contoh susunan kalimatnya ya teman-teman. Susunan katanya. Kalau di sini kita menggunakan adjective plus prepositional phrase. Adjektifnya di sini adalah please, kemudian prepositionnya adalah with. Selanjutnya soal nomor 9. Di sini kita harus melengkapi titik-titik di bawah ini. Kemudian di optionnya kita lihat terlebih dahulu. Di situ ada in which, at which, of which, dan juga to which. Di sini tentunya adalah special conjunctive ya teman-teman. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Argentina is a federal state subdivided into 23 provinces and one autonomous city, bla bla bla, the federal capital and largest city of the nation, Buenos Aires. Nah, teman-teman, di sini kita lihat
Yang dibahas di sini adalah tentang Argentina ya teman-teman, nama negara di situ. Argentina adalah negara federal yang dibagi menjadi 23 provinsi dan satu kota otonom titik-titik, ibu kota federal dan kota terbesar di negara itu adalah Buenos Aires. Nah, jadi di sini kita menggunakan in ya teman-teman, in which, karena menggunakan yang dibahas adalah nama negara. Jadi yang paling betul di sini adalah option yang A. Sini, mengacu pada tempat atau waktu yang telah disebutkan. Selanjutnya, soal nomor 10. Di situ ada Walt Disney's Animated Production. Di sini, most bla 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 are loved by children, are known worldwide. Nah, di sini kita lihat. Di sini, Walt Disney's Animated Production, kemudian ada most, titik-titik. Most sendiri, kalau kita pasangkan dengan most in, ini salah ya teman-teman. Most at, ini juga salah. Salah ya teman-teman, sorry kecoret. Kemudian untuk yang C, of which, nah ini betul. Most of which, betul ya teman-teman, yang D juga salah. Di sini merupakan penjelasan lebih rinci dari Walt Disney, di mana produksi animasi Walt Disney kebanyakan itu digandrungi atau disukai oleh anak-anak. Itu dia lebih dikenal oleh dunia ya teman-teman. Nah, jadi yang paling betul di sini adalah option yang C, most of which. Selanjutnya soal nomor 11. Di sini kita baca ada George Bush bla bla bla. Wife is Laura Weld was the 43rd president of the United States from 2001 to 2009. Nah, di sini merupakan relatif pronoun ya teman-teman. Kita lihat dari optionnya di sini ada who, whom's, dan juga whose. Nah, teman-teman, semoga teman-teman masih ingat tentang materi ini. Kita sudah pernah membahas sebelumnya, ada beberapa trik yang bisa kita gunakan. Di sini kita lihat ada George Bush yang merupakan nama orang. Kemudian ada titik-titik dan juga di sini merupakan noun lagi ya teman-teman, kata benda, istri. Nah, berarti di sini kita menggunakan kepemilikan ya, teman-teman. Kita cari yang who di sini salah. Kalau who kita menggunakan setelah titik-titik adalah verb atau modal atau to be. Yang whom di sini setelah verb setelah titik-titik di sini menjelaskan objek benda ya, objek orang ya, teman-teman. Setelah titik-titik kita menggunakan orang lagi. Kemudian yang di sini C, which ini kurang tepat. Ini menjelaskan subjek atau objek benda dan yang paling betul adalah option yang D. Nah, sini pembahasannya ya, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 12. Kita baca, ini merupakan indikator soal nomor 16. He ate too much, consequently he vomited. What is the relationship between the two clauses above? Nah, teman-teman, sini kita artikan dia makan terlalu banyak, akibatnya dia muntah. Nah, di sini ada kata consequently yang merupakan conjunction sebab dan juga akibat ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di sini cause and effect, sebab dulu sebab dia makan terlalu banyak, kemudian akibatnya adalah dia muntah. Jadi yang paling betul adalah option yang A. Sini pembahasannya ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 13. Kita baca soalnya terlebih dahulu. What is the relationship between the two clauses in the last sentence above? Nah, langsung saja kita baca di kalimat terakhir. Kita tidak perlu membacanya dari awal ya teman-teman. Kita baca soalnya, kemudian apa inti dari pertanyaan tersebut agar kita dapat mengerjakannya dengan mudah, dengan cepat.
tidak membuang-buang waktu karena tentunya dibatasi dengan waktu ya teman-teman. Sini kita baca even though they lost, we are pleased with the match. Ada kata even though di sini merupakan conjunction kontras ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 13 ini adalah kontras atau berlawanan. Meskipun mereka kalah, nah ini berlawanan ya teman-teman, kita senang dengan pertandingannya. Di sini pembahasannya conjunction even though yang merupakan contrastive conjunction, menghubungkan dua klausa berbeda atau berlawanan, kontras. Selanjutnya soal nomor 14 di sini merupakan indikator soal nomor 30. Nah, di sini kita harus melengkapi kalimat di sini titik-titik ya teman-teman. Kemudian di sini susunan optionnya sama di sini, tetapi ini ada yang kurang tepat ya teman-teman. Jadi di sini merupakan bad order. Oke, kita baca terlebih dahulu untuk mengetahui nanti jawaban yang paling tepat. Asnawi Mangkualam Bahar is an Indonesian professional footballer who plays for Kile, two club Jeonnam Dragons, and the Indonesia national team. Mainly playing as a right back, he can also be deployed as a right wing back or bla bla bla. Nah, jadi di sini yang dibahas adalah Asnawi ya teman-teman. Kita lihat untuk option yang A di situ ada defensive midfield. Nah, ini salah ya teman-teman. Kenapa salah? Meskipun ini susunannya di sini adalah betul, di sini menggunakan subjektif, determiner lebih dahulu kemudian subjektif, dan juga di sini diikuti dengan noun midfield. Nah, tetapi ini kurang tepat karena midfield sendiri bukan mengacu ke Asnawi, tetapi lebih ke lapangannya atau lini tengahnya ya teman-teman. Selanjutnya untuk option yang B di sini ada a defend midfield, ini salah. Ini juga salah ya teman-teman karena di sini merupakan kata kerja. Yang C ada ini salah lagi. Kemudian untuk option yang D di sini ada a defensive midfielder. Nah, ini betul, ini ada a determiner, defensive merupakan subjektif, midfielder di sini merupakan kata bendanya yang artinya adalah gelandang bertahan ya teman-teman. Nah, di sini midfielder merupakan mengacu ke Asnawi. Jadi di sini yang betul. Oke, untuk nomor 14 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D. Sini susunannya ya teman-teman. Agar lebih mudah dihafalkan, teman-teman bisa mengingatnya di sumur tua batuan. Selanjutnya soal nomor 15 merupakan indikator soal nomor 18. She cried as if she bla 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 the victim. Nah, di sini merupakan subjunctive mood ya teman-teman. Kita lihat untuk susunannya di situ kita cari yang paling tepat. She cried di sini ada verb to. Kemudian diikuti dengan as if. Tentunya di sini kita menggunakan past perfect ya teman-teman, past perfect tense. Merupakan past subjunctive. Untuk option yang A di sini salah. Yang B juga salah, di sini merupakan past tense, is di sini merupakan present tense jadi juga salah, dan yang D adalah had been yang merupakan past perfect. She cried as if she had been the victim. Nah, ini adalah pembahasannya ya teman-teman. Di sini merupakan past subjunctive mode. Yang menggunakan rumusnya adalah subjek diikuti verb 2, kemudian as if atau as though diikuti subjek plus had plus verb 3 atau been. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, you like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!